Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Rais, NIM 1713060098. Saya merupakan mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi stata, yaitu khususnya di model logit, yang mana tugas ini merupakan salah satu tugas untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah ekonometrika lanjutan, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Dapi Hendri SE MSI. Regresi logistik juga disebut model logit, digunakan untuk memodelkan variabel hasil dikotomis. Dalam model logit, peluang log dari hasil dimodelkan sebagai kombinasi linear dan variabel prediktor. Sebagai contoh dari regresi logistik, misalkan kita tertarik pada faktor-faktornya. Faktor-faktor yang mempengaruhi apakah seorang kandidat politik memenangkan pemilihan itu. Variabel hasil atau respon adalah biner, 0 atau 1, menang atau kalah. Variabel prediktor, bunga adalah jumlah uang yang dihabiskan untuk kampanye, jumlah waktu yang dihabiskan untuk berkampanye secara negatif, dan apakah kandidat tersebut seorang atau tidak. Kemudian, untuk contoh regresi model logit ini, saya mengambil satu contoh regresi di UCLA. Sebagai satu contoh yang saya ambil dari stata UCLA, itu adalah contoh yang kedua, yaitu seorang peneliti tertarik pada bagaimana variabel seperti GRE atau skor ujian lulusan, IPK atau kelas poin average, dan prestasi institusi sarjana efek masuk ke lulusan sekolah. Variabel respon mengakui atau tidak mengakui adalah variabel biner. Untuk analisis, saya di bawah ini kami akan memperjelas dari contoh pada contoh yang kedua di stata UCLA ini tentang masuk ke sekolah pascasarjana. Kita telah menghasilkan data hipotesis yang dapat diperoleh dari situs web data UCLA. Sebagai penjelasan lebih lanjutnya, silakan simak tutorial untuk meregres data dengan model logit selanjutnya yang akan saya tampilkan di video berikut ini. Baiklah, kita mulai dengan memasukkan datanya. Nah, ini sudah masuk. Ada admit 0 untuk tidak diterima dan 1 diterima. GRE, skor hasil kelulusan, GPA, IPK, dan rank prestige kampus. Kita awali dengan melihat ringkasan statistik tentang variabel yang kita teliti, yaitu dengan menggunakan perintah sum. Nah, di sini kita bisa melihat observasi dari skor hasil kelulusan ada 400 dengan rata-rata nilai kelulusan 587,7, nilai minimalnya 220 dan nilai maksimal 800. Sedangkan untuk variabel IPK observasinya ada 400, IPK-nya rata-rata 3,38, IPK minimalnya 2,26 dan IPK maksimal 4. Selanjutnya kita gunakan command tab
Nah, di sini kita bisa melihat tabulasi dari rank, tabulasi dari prestise kampus. Di sini rank 1 ini menunjukkan kampus yang sangat terkenal, rank 2 kampus terkenal, rank 3 kampus yang kurang terkenal, rank 4 untuk kampus yang tidak terkenal. Di sini kita bisa melihat frekuensi dari kampus yang sangat terkenal itu ada 61, kampus yang terkenal ada 151, kampus yang kurang terkenal ada 121, dan kampus yang tidak terkenal ada 67. Selanjutnya kita menggunakan tabulasi untuk admit. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana tabulasi jumlah yang diterima dan yang ditolak. Di sini frekuensi yang diterima ada 127 dan yang ditolak ada 273. Selanjutnya kita menggunakan tab admit rank. Nah, di sini kita bisa melihat dari kampus yang sangat terkenal itu yang diterima ada 33, yang ditolak 28. Kampus dengan prestise terkenal yang diterima ada 54 dan yang ditolak ada 97. Kampus dengan prestise yang kurang terkenal diterimanya ada 28 dan yang ditolak 93. Kampus yang tidak terkenal ini diterimanya ada 12 dan yang ditolak ada 55. Selanjutnya kita menggunakan command regresi logistik. Kita menggunakan perintah logit untuk memperkirakan model regresi logistik. Terkhusus untuk variabel prediktor rank, kita menggunakan i di depannya karena variabel prediktor rank ini merupakan variabel kategorik. Jikalau variabel rank ini variabel continuous, kita menggunakan c. Tapi sekarang variabelnya kategorik, kita menggunakan i. Nah, ini outputnya sudah keluar. Selanjutnya kita bisa melihat jumlah observasi di sini ada 400, nilai chi-square ada 41,46, nilai probnya 0,000. Ini menunjukkan bahwa model regresi kita ini signifikan secara keseluruhan. Selanjutnya kita bisa melihat kepada variabelnya. Secara keseluruhan ini signifikan, mulai dari skor hasil kelulusan ini di bawah 0,05, angkanya 0,038. Begitupun dengan IPK dan rank. Selanjutnya untuk menginterpretasinya, kita mulai dengan variabel skor hasil kelulusan, yaitu GPA ini. Ini maksudnya untuk setiap satu unit perubahan dalam skor hasil kelulusan, itu peluang log masuk untuk diterima di sekolah pasca sarjana sebesar 0,002. Selanjutnya variabel IPK untuk peningkatan satu unit log dalam IPK, ini peluang log untuk diterima di sekolah pasca sarjana sebesar 0,8. Selanjutnya kepada variabel rank. Ini variabel rank semua ketiganya menunjukkan negatif.
Jadi rank 2 ini menunjukkan prestise kampus yang terkenal, rank 3 untuk kampus yang kurang terkenal, dan 4 untuk kampus yang tidak terkenal. Kita mulai dengan rank yang kedua, yaitu kampus yang terkenal. Jadi di sini peluang kampus dengan prestise terkenal itu lebih kecil diterima dari kampus yang sangat terkenal sebesar 0,67 untuk diterima di sekolah pasca sarjana. Selanjutnya untuk rank 3 untuk kampus yang kurang terkenal, peluang diterimanya untuk kampus yang kurang terkenal dibandingkan dengan kampus yang sangat terkenal itu lebih kecil sebesar 1,34 untuk diterima di sekolah pasca sarjana. Selanjutnya untuk rank yang keempat, peluang diterimanya kampus yang tidak terkenal dibanding dengan kampus yang sangat terkenal itu sebesar 1,55 untuk diterima di sekolah pasca sarjana. Selanjutnya kita dapat menguji efek rank keseluruhan menggunakan perintah tes. Nah, ini outputnya sudah keluar, bisa kita lihat nilai chi-square nya 20,90 dan nilai probabilitasnya 0,001. Ini membuktikan bahwa secara keseluruhan variabel prediktor rank ini berpengaruh secara signifikan. Selanjutnya, kita dapat menguji hipotesis tambahan tentang perbedaan koefisien untuk berbagai tingkat rank. Di bawah ini kita menguji bahwa koefisien untuk rank 2 itu sama dengan koefisien untuk rank 3. Nah, ini bisa kita lihat nilai chi-square nya 5,51 dan prob nya 0,0190. Selanjutnya kita melihat odd ratio atau peluang probabilitas diterima atau tidaknya. Ini menggunakan perintah logic OR. Nah, ini outputnya sudah keluar. Secara statistik secara keseluruhan ini variabelnya signifikan, mulai dari GF skor hasil kelulusan 0,038, variabel IPK 0,015 dan rank. Selanjutnya, bagaimana interpretasi dari odd ratio ini? Kita awali dengan variabel GRE, itu skor hasil kelulusan. Ini berarti setiap kenaikan 1 unit skor hasil kelulusan ini akan meningkatkan peluang diterima di sekolah pasca sarjana sebesar 1,002. Selanjutnya, variabel GPA atau variabel IPK. Di sini setiap kenaikan 1 unit nilai satuan IPK ini akan meningkatkan peluang diterimanya di sekolah pasca sarjana sebesar 2,23. Selanjutnya ke variabel rank. Ini rank 2, yaitu rank yang
terkenal, rank 3 yang kurang terkenal, rank 4, rank 2 ini untuk kampus yang terkenal, rank 3 kampus yang kurang terkenal, rank 4 untuk kampus yang tidak terkenal. Diawali dengan rank yang kedua untuk kampus yang terkenal. Di sini interpretasinya, peluang diterimanya kampus yang terkenal dibanding dengan kampus yang sangat terkenal sebesar 0,5 untuk diterima di sekolah pasca sarjana. Selanjutnya rank 3 untuk kampus yang kurang terkenal. Di sini peluang diterimanya kampus yang kurang terkenal dibanding dengan kampus yang sangat terkenal itu lebih besar sebesar 0,26 untuk diterima di sekolah pasca sarjana. Selanjutnya untuk rank 4 untuk kampus yang tak terkenal, peluang diterimanya kampus yang tidak terkenal dibanding dengan kampus yang sangat terkenal itu lebih besar sebesar 0,21 untuk diterima di sekolah pasca sarjana. Selanjutnya kita akan menginterpretasi nilai odd ratio dari variabel prediktor ini. Nah, di sini kita bisa melihat rumusnya. OR sama dengan odd ratio GRE atau skor hasil kelulusan dibagi dengan odd ratio GPA atau odd ratio IPK. Dari hasil tadi, odd ratio hasil kelulusan sebesar 1,027 dan odd ratio dari IPK sebesar 2,234545. Ini kita menggunakan rumus log murni, yaitu menggunakan formula eksponensial. Nah, di sini nilai E dari skor hasil kelulusan sebesar 2,724451. Selanjutnya untuk yang IPK, nah, PK angkanya 9,34223. Kembali ke rumus awal. Di sini odd rasionya, odd rasio skor hasil kelulusan dibagi dengan odd rasio IPK. Jadi odd rasio hasil kelulusan, skor hasil kelulusan dibagi dengan odd rasio IPK. Nah, kita dapatkan hasil 0,291627. Jadi peluang diterimanya skor hasil kelulusan itu lebih besar daripada IPK sebesar 0,29. Nah, mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.